Salam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran kami, pendengaran kami, dan hati kami, serta mampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Raja-Raja, pasal 17 ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema pertolongan Tuhan ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena diancam hendak dibunuh oleh Isabel untuk membalas dendam kematian nabi-nabi Baal, maka Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tepi sungai Kerit, bagian timur sungai Yordan. Di sana dia minum air dari anak sungai, dan Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberinya makan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Namun beberapa waktu kemudian, anak sungai tersebut menjadi kering karena tidak turun hujan di tempat itu. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, di mana dia akan mendapatkan makanan di sana. Elia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa janda yang seharusnya memberi dia makan keadaannya sangatlah miskin. Di sini kita tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran Tuhan, sebab secara manusia mustahil. Bagaimana mungkin janda itu menyediakan makanan bagi Nabi Elia jika ia dan anaknya saja akan segera mati kelaparan? Janda itu berkata dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Mengapa janda Sarfat ini mengatakan demikian? Karena tepung dan minyak tersebut adalah stokan terakhir dan tidak ada yang lain selain itu. Apakah Elia patah semangat ketika dia tahu bahwa janda tersebut tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan? Ternyata tidak. Elia tetap percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan sanggup menyediakan dengan cara yang ajaib. Lalu Elia meminta janda tersebut untuk membuat sebuah roti kecil baginya, baru kemudian membuat roti bagi dirinya dan anaknya. Janda Sarfat itu tidak banyak berargumentasi, melainkan ia taat akan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Ia dengan sukarela mengolah tepung itu untuk menjamu Nabi Elia, kemudian ia mengolahnya untuk dirinya dan juga untuk anaknya. Dan lihatlah apa yang terjadi. Mujizat Tuhan terjadi ketika janda Sarfat itu taat. Tempayan yang berisi tepung tidak habis, dan buli-buli yang berisi minyak tidak berhenti mengalir, sampai hari di mana Tuhan menurunkan hujan di negeri itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu dengan pasti akan apa yang diperbuatnya bagi anak-anak yang dikasihinya. Meskipun jalan-jalannya tidak dapat kita mengerti, namun Dia terus bekerja dalam ketidaktahuan kita untuk menyatakan kebaikannya dengan cara yang ajaib. Apapun kondisimu saat ini, jangan pernah jenuh dalam doa, dan jangan pernah menyerah untuk berharap kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia selalu punya cara dan jalan keajaiban untuk menolong kita. Tugas kita adalah taat dan percaya saja. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah menguatkan jiwa kami, agar tetap memandang dan berharap kepada Tuhan,
walau kami berada dalam masa-masa yang sulit. Biarlah kiranya kami boleh melihat fase kehidupan yang sulit dengan penuh ucapan syukur bahwa Allah terus berkarya, bekerja dalam ketidaktahuan kami untuk menyatakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.